Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rencana Strategik pada UPS Pujasera. Perkenalkan, nama saya Feranza. Saya yang akan bertugas untuk membuka presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Astrid Ayuning Tias, Felicia, Ayu Marta Tilova, Indah Mayasari, Faci Susarita, dan Atika. Pertama-tama akan membahas tentang profil perusahaan. Sentral kuliner yang ada di Waihalim atau lebih dikenal dengan UPS Pujasera yang berada di Jalan Sultan Agung Waihalim, Permai, Bandar Lampung. Ownernya bernama Sopani Jemi dan Farida Toha, dan manajernya bernama Hidayatullah. Mereka mendirikan usaha UPS Pujasera mendapatkan ide dari banyak pengetahuan sentra kuliner khususnya yang ada di Bandung. Konsep desain UPS Pujasera pun terdapat dari perjalanan mereka ketika mengunjungi tempat-tempat yang unik dan akhirnya diterapkan di UPS Pujasera Waihalim. Awal berdirinya UPS Pujasera Waihalim pada tahun 2015. Pada saat itu mereka membangun tempat makan yang berkonsep food court dikarenakan belum banyaknya desain tempat makan sekaligus untuk bersantai bergaya terbuka atau outdoor di Lampung. Proses perencanaan yang dilakukan sebelum dibuka yaitu 3 bulan lamanya. Dan selanjutnya proses pembangunan UPS Pujasera Waihalim ini bertahap-tahap dan mencoba inovasi-inovasi yang baru. Awal dibuka itu hanya setengah dari lahan UPS Pujasera Waihalim, di mana saat hujan tanah yang digunakan untuk parkir motor dan mobil sangat becek. Tahap demi tahap dilalui dan pada akhirnya perkembangan UPS Pujasera sangat meningkat. Mereka membuat tempat yang lebih besar lagi, rapi, indah, dan lahan untuk parkir mobil dan motor sekarang sudah dipaping. Setelah UPS Pujasera Waihalim dibuka, proses pemasaran yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan info melalui media sosial seperti Instagram dan melalui radio. Budaya perusahaan. Poin pertama, penggunaan fasilitas yang dibutuhkan. Antara lain, fasilitas seperti kursi, meja, kotak sampah, dan lain-lain. Selanjutnya, tersedia musola dan kamar mandi. Selanjutnya, tersedia mainan anak-anak seperti ayunan dan tersedia wifi. Poin kedua, mengutamakan pelanggan. Di antaranya, pelayanan yang baik, mengutamakan kepuasan pelanggan, dan mengutamakan kenyamanan pelanggan. Poin ketiga, penempatan berbagai jenis UMKM. Penempatan UMKM dengan berbagai jenis makanan maupun minuman. Poin keempat, kompak. Di antaranya bisa bekerja sama dengan baik dan semua bidang bertanggung jawab dengan tugasnya. Poin kelima, lingkungan yang nyaman. Selalu membersihkan peralatan yang kotor dan merapikan fasilitas yang telah digunakan. Poin keenam, ada pelaku UMKM. Di antaranya, merekrut pelaku UMKM yang memiliki skill yang mampu dalam bidangnya dan menyeleksi cita rasa makanan secara ketat sehingga jika sesuai kriteria penjualan maka pelaku UMKM dapat diterima. Analisis lingkungan. Lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan. Poin pertama, kekuatan. Banyak yang datang untuk membeli makanan dan minuman dari anak muda, orang tua dan anak-anak, dari kalangan menengah, dan kalangan ke atas juga banyak yang membeli. Bertemakan outdoor. Meskipun tempatnya outdoor, UPS Pujasera Waihalim juga menyediakan tempat yang menggunakan atap. Selanjutnya, berbagai macam cita rasa makanan dan minuman. Harga yang terjangkau, makanan dan minuman yang berkualitas. Selanjutnya, kelemahan. Kurangnya karyawan pada saat banyak pengunjung yang memesan makan dan minuman.
memerlukan jumlah modal yang cukup besar untuk mengembangkan unit dagang. Selanjutnya, komplain dari pelanggan merupakan salah satu kelemahan dari UPS Pujasera Y Halim. Bahan baku yang tidak tahan lama dan stok sering kehabisan. Untuk para UMKM, jika omset mereka menurun, maka kontrak akan diputus secara sepihak. Selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Di sini peluangnya yaitu tempat yang sangat strategis karena UPS sendiri mempunyai tempat di tengah kota, yaitu di Y Halim dan dekat dengan perumahan warga. UPS juga sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan berpeluang akan lebih terkenal jika ia meningkatkan strategi promosinya, memiliki citra produk yang baik, meningkatnya daya beli masyarakat, dan mempunyai reputasi usaha yang baik. Kemudian ancaman di sini ada cuaca menjadi salah satu ancaman untuk para pelaku bisnis. Karena jika musim hujan, kemungkinan konsumen yang akan datang itu tidak mungkin ramai. Yang kedua, banyaknya pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar. Yang ketiga, harga bahan produk yang naik turun di pasaran. Yang keempat, strategi unit usaha yang mudah ditiru. Dan yang terakhir, munculnya pesaing antar unit usaha yang sama. Matriks prioritas masalah dapat kita lihat pada gambar. Probabilitas yang terjadi untuk poin 11 yaitu tempat yang sangat strategis dengan keramaian kota dan dekat dengan perumahan warga. Poin 12 sudah banyak yang mengetahui UPS Pujasera dan berpeluang akan terkenal di mana-mana jika meningkatkan strategi promosi. Poin 14 meningkatnya daya beli masyarakat. Poin 19 strategi unit usaha yang mudah ditiru, dan poin 20 munculnya pesaing antara unit usaha yang sama. Itu masuk ke dalam high priority dan dampaknya pada perusahaan masuk ke dalam kategori high. Sedangkan untuk poin 13 yaitu memiliki citra produk yang baik, dan poin 15 unit usaha yang mempunyai reputasi usaha yang baik masuk ke dalam high priority namun dalam kategori yang medium. Untuk poin 17 yaitu banyaknya pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar area UPS, itu masuk ke dalam medium priority dengan kategori medium. Dan poin 18, harga bahan baku yang mudah naik turun di pasaran masuk ke low priority dengan kategori medium. Dan yang terakhir, ada poin 16, yaitu cuaca yang menjadi ancaman untuk para pelaku UMKM. Jika saat musim hujan, pengunjung atau konsumen yang ada di UPS Pujasera Y Halim tidak akan ramai, memasuki low priority dengan kategori low. Dari matriks prioritas masalah yang ada di atas, maka permasalahan strategis yang lebih dahulu harus diselesaikan, baik dilihat dari kekuatan yang bisa ditingkatkan, kelemahan yang harus diperbaiki, peluang yang harus diambil, dan ancaman yang harus dihindari adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat yang sangat strategis dengan keramaian kota, dan UPS Pujasera tersendiri terletak di Y Halim dekat dengan perumahan warga, yaitu dari poin 11. Yang kedua, sudah banyak yang mengetahui UPS Pujasera Y Halim dan berpeluang akan terkenal di mana-mana jika ia meningkatkan strategi promosinya dengan poin 12. Dan yang ketiga, meningkatnya daya beli masyarakat dengan poin 14. Dan yang keempat, strategi unit usaha yang mudah ditiru dengan poin 19. Terakhir, yang kelima, munculnya pesaing antar unit usaha yang sama dengan poin 20. Strategi yang harus dilaksanakan. Yang pertama, memilih calon karyawan atau pelaku UMKM yang benar-benar mempunyai skill yang bisa diandalkan atau yang mampu dalam bidang pekerjaannya sehingga calon karyawan tersebut tidak merugikan atau mengecewakan pihak perusahaan. Yang kedua, mengawasi pekerjaan karyawannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ketidakpuasan pelanggan karena produk yang dihasilkan tidak maksimal dan karena pelayanan yang tidak memuaskan. Yang ketiga, proses pembayaran yang ada di UPS Pujasera Y Halim, semua pengunjung atau konsumen yang memesan makanan dan minuman membayarnya dengan satu kasir. Setiap pengunjung atau konsumen yang memesan makanan dan minuman akan diberikan kertas nota pembayaran yang berisikan harga suatu makanan dan minuman. Setelah kertas nota pembayaran diberikan ke kasir untuk membayar harga makanan dan minuman yang dipesan tersebut. Yang keempat, menambahkan fasilitas dan tempat untuk para konsumen yang berkunjung. Memperbaiki
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada seperti karyawan dan sistem pemasaran promosi. Yang kelima, inovasi yang cocok untuk meningkatkan penjualan dengan cara menganalisis pasar yang sedang tren saat ini. Prosedur yang berlaku. Yang pertama, prosedur dalam merekrut karyawan atau pelaku UMKM, yaitu dengan mengidentifikasi jabatan yang kosong dan jumlah karyawan yang akan direkrut. Menganalisis jabatan yang kosong, menentukan metode rekrutmen, memanggil kandidat yang terbaik, dan menyeleksi kandidat, lalu mulai bekerja. Yang kedua, prosedur pemakaian nota pembayaran. Nota pembayaran diberikan kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan akan menentukan menu, lalu nota pembayaran akan diberikan kepada kasir untuk melakukan pembayaran. Nota pembayaran dipisahkan sesuai dengan nama kedai yang dipesan oleh para pelanggan. Pesanan akan diantar sesuai pesanan pelanggan. Yang ketiga, prosedur controlling atau pengawasan. Dengan menentukan sistem pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan controlling. Yang keempat, prosedur pemeliharaan fasilitas. Dengan melakukan pembersihan kursi dan meja setelah pemakaian, pembersihan toilet dan musola setelah digunakan, dan membeli barang untuk mengganti peralatan yang sudah rusak dan tua, hingga membersihkan area lahan UPS Pujasera. Yang kelima, prosedur analisis pasar. Dengan menentukan pasar yang bersangkutan, mengidentifikasi segmen pasar, menganalisis kebutuhan utama pasar yang bersangkutan, dan menganalisis permintaan selektif di pasar yang bersangkutan. Pelaksanaan program. Yang pertama, perekrutan karyawan atau pelaku UMKM. Perekrutan akan dilakukan pada saat terjadi kekosongan jabatan, dan perekrutan dilaksanakan di UPS Pujasera. Yang kedua, controlling atau pengawasan. Pengawasan dilakukan pada saat karyawan atau pelaku UMKM melakukan tugasnya, dan pengawasan dilaksanakan bertepatan pada saat pelanggan akan datang. Yang ketiga, nota pembayaran. Nota pembayaran diberikan saat pelanggan datang untuk memesan, dan nota pembayaran diberi setelah pelanggan selesai menulis menu yang diberi, baru diberikan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas. Pemeliharaan fasilitas ini dilakukan saat sebelum dan sesudah pelanggan datang, dan pemeliharaan fasilitas ini dilakukan pada tempat yang membutuhkan pembersihan. Yang kelima, analisis pasar. Analisis pasar dilakukan saat ingin meningkatkan dan mempertahankan penjualan, dan analisis pasar dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar yang bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.